Itu saya bangga loh, saya syukuri, saya nggak ada rasa iri seujung rambut pun tidak. Saya bilang, wah alhamdulillah, terima kasih ya Allah bahwa generasi dangdut ternyata sekarang tidak bisa dilecehkan lagi nih. Ini kan ngambil uangnya, mengkoleknya dari tahun yang lama. Kalau ini tidak diberikan kepada kami sebagai seniman, dimakan siapa ini? Kan begitu pertanyaan ya, bukan tuduhan ya. Iya. Pertanyaan. Saya lihat ke dapur, Naik. nggak ada beras pun. Beras nggak ada loh. Sampai gitu? Sampai begitu. Tahu nggak yang dimakan sama saya apa sementara itu? Apa ya? Tiwul. Saya sangat mengerti gitu, karena apa? Ketika KSB bicara ABC itu memang memperjuangkan rakyatnya di sini. Tapi saya nih sebagai wakil rakyat harus ke sini baik, ke sini baik. Sementara gue diomongnya kayak begini, bagaimana Jadi ya? serba salah ya. Cincin putih sayang, tak menyesalkah engkau membukakan hatimu, mencurahkan cintamu padaku seorang lelaki yang punya istri, kan gitu. Oh. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Jumpa lagi kita di special interview. Dan hari ini, di episode ini super spesial. Saya tidak sendiri, ada bidadari cantik di pojok sana. Siapa namanya? Ya Bang Vincent, makasih. Saya Ardis Dikumasari nih yang akan nemenin Bang Vincent malam ini. Jadi Bang Vincent juga nggak sendirian ya sekarang. Siap, ya. Betul. Dan kebetulan kita memang lagi ada tamu spesial, bintang tamu kita. Kalian pasti sangat kenal. Dia adalah salah satu artis legend yang lagunya itu sangat terinspirasi ya sampai sekarang ya. Jadi ada Assalamualaikum Ayah Caca Andika dan istri Waalaikumsalam. tercinta. Ya? Ini anaknya. Yang mana Iya. Ini adik saya. Panggil ayah. Iya. Karena Lagi musim. Oh, lagi. nah kalau aku panggil Om, marah, Iya. jangan dipanggil Om, marah. iya. Kalau Kang Omnya Caca 2 nggak kali, mau. kalau Omnya 2 kali, Wah, itu lebih marah. Nggak boleh. Tapi baru ngomong udah menyinggung saya. Bilang legend, bilang aja tua. Legend Tapi emang udah kebagusan. langka sih, Iya. Caca. Tapi ini legend, terus terang. Lagu-lagu langka gitu. aku ingatnya itu loh, Kang. Hmm. Mandi Iya. kembang tengah malam Tahun 90 itu. tahun 90. Itu zaman-zaman kita masih SMA itu. Gitu, ya. Saya 10 tahun tamat SMA. 90 itu. 90. Wah, ini subuh ini. Makanya dibilang legend. Habis ini pada cium tangan dia. Ini anak lahir 2000-an semua, Bang. Iya. Bang Vincent, Ya. kalau gini pengen cepet-cepet kirim Al-Fatihah, boleh gak? Jahat. Bagus loh. Saya Aduh. bersyukur loh. Ada orang yang peduli sama saya ngasih Al-Fatihah. Tapi jangan ilaruhi ya. Apa bedanya, Kang? Ya, beda. Kalau ilaruhi kan ngirim orang yang udah mati. Kalau Fatihah itu ya ampun. Bagi orang yang hidup untuk memfatihahkan diri untuk dirinya sendiri juga Makanya dahsyat itu, banget. Masya Allah ya. Oh, makanya gitu. Padahal dia udah ketahuan mau Padahal ini tadi ya, sumpahin ngebully ya. ya. Oh, iya. Oke. Tapi emang Kang Caca ini orang yang lucu banget. Tadi kita ngobrol sebelum depan kamera ini itu hampir 1 jam. Saking banyaknya banyolan Kang Caca yang bikin kita kakak kikik di belakang. Tapi emang sehari-hari selucu ini di rumah. Ya begitulah. Iya. Pantas Umi itu awet muda. Iya, makanya ya. Tapi Akang kok enggak? Mana enggak. Saya sebetulnya dia tuh ke bawah muda sama saya. Cuman dia kurang bersyukur aja. Kalau punya laki manis, ya segala macam yang sempurna. Ya, Siapa yang bilang manis? pabrik gula. Itu Iya, Umi kok awet muda, Akang enggak. yang manis Iya. bicaranya atau orangnya Umi? Ya, tuh. Makanya saya mah nggak pernah dengar ada yang bilang manis. Makanya saya tanya siapa yang bilang manis. Kenapa? Tahu nggak kenapa Iya. Umi kelihatan awet muda, Akang enggak?
Ini tidurnya jam 4 pagi. Ya udah mengkerut aja. Oh, orang itu tidur jam 11 lah. Jam 3 saya Ini jam 3. rata-rata itu. Iya. Karena saya dulu sekolahnya ijazahnya juga nggak ada, jadi anggap aja saya nggak sekolah. Nah sekolahnya sekarang kan lihat wifi, bagaimana cara motong kayu, bagaimana cara kita ngelas besi atau apa, segala sesuatu itu memang jadi hiburan tapi jadi edukasi untuk saya. Tapi kita bersyukur, Hebat banget ya. kita bersyukur loh, Disti, Iya betul Bang ketemu Vincent. Kang Caca yang kita tahu dangdut di zaman mereka itu banyak legend. Betul. Ada Kang Caca, Bang Haji Romai Rama, Betul. lalu Haji Mansur, Haji Mansur Megi- Haji Mansur, Maggie terus Jet, gitu. itu yang apa? Jaja Miharja masuk ya? Masih, iya masih. Nah, Iwan Fals. Orang-orang yang Wah, dangdut ini mah. Oh iya. Ah, Maaf Sob, ini beda. lagi nih. Maaf beda generasi ya. Bukan Beda generasi. Saya sama Iwan Fals beda 1 tahun. Bukan maksudnya aku. Saya beda generasi. Oh iya, nggak tapi apa-apa, masa tenang nggak aja. bisa bedain dangdut sama popnya Iwan. Kan Oh, kejauhan. mohon maaf. Soalnya Aduh. yang saya tahu tuh Iwan Fals gitu kan. Ayah Caca Oh, Andika. di zaman-zaman itu. Iya. Tapi Kalau- ini kita ngomongin Oh, iya, klaster iya, iya. dangdut. Oh, Kalau iya, ngomong oke. dangdut itu Mm-mm. Kang Caca. Iya. Udah Bang Haji ya nggak usah diomongin Wah, lah. itu Ada guru racanya saya kan. itu. Guru ya, Bang? Guru saya. Ya, karena saya sejak kecil itu pertama mendengar musik dangdut dan lagu dangdut, karya-karya dangdut itu adalah Bang Haji gitu. Makanya sekarang juga secara tidak langsung saya berguru sama beliau. Saya bisa berdangdut itu gara-gara terisi otak saya sama hasil karya Bang Haji. Bang Haji. Makanya ada kesalahan Bang Haji kepada saya. Karena Karena Bang Haji bikin saya jatuh cinta kepada karyanya. Ya Allah. Itu Oke, kesalahan. oke, oke. Kesalahan. gimana Jadi kalau dia ngajarin yang wah, bukan kesalahan juga bukan apa-apa, kesalahan saya. Jadi sekarang begadang sampai jam 3 atau apa kan gara-gara mencinta seperti beliau karena dia karyanya bagus-bagus. Betul, betul. Itu. Dan yang aku tahu tuh lagu Ayah masak-masak sendiri ya. Ya. Itu kenapa ya? Bisa cerita gak sih emang karena saat itu Ayah lagi sama Umi LDR nih jadi terinspirasi dengan lagu itu gitu. Bukan, dari saya punya istri yang dulu tuh, saya udah banyak masak-masak sendiri. Karena antara saya dengan istri itu dulu terpisah. Saya di Jakarta, beliau ada di kampung gitu. Hidup sama seniman kayak apa sih, apalagi yang belum jadi kayak saya saat itu gitu. Nah itu makanya masak sendiri. Disambung lagi dengan ketika saya pisah dan menduda selama 6 sampai ke 7 tahun tuh, 7 tahun. ya itu masak sendiri. Terkadang malunya sama tetangga gitu. tetangganya nggak mau makan. Iya, bukan apa-apa. Saya harus masak, kalau nggak gitu nggak makan gitu. Oh, berarti Ayah salah satu suami yang jago masak juga ya Umi ya? Nggak tahu. Enggak juga. Nah, ya memang saya harus mengakui ya saya bisa masak. Karena apaan, ketika ini dulu mulai sebelum nikah tuh masih pacaran, belajar bikin sayur asem, belajar masak itu dan ini. Selalu ini bumbunya apa sih katanya gitu. Di telepon Semua iya. pekerjaan rumah sampai nyetrika. Nyetrika saya ngajarin semua. Karena saya sudah terbiasa kerja begitu gitu. Suami idaman ya Umi? Enggak juga sih. Enggak, Pantesan aku lihat tangan Ayah kayaknya kulitnya masih kencang banget ya. enggak. Saya Karena olahraga terus. bukan. Apa? Kebanyakan saya bukan itu Apa? yang diomongin orang. Kalau kita lagi olahraga atau apa. Kang Caca sebetulnya ada turunan Belanda enggak? Belakang dapur. Kok bisa begitu? Itu katanya bule, bukan bule ini mah ini apa? Uban. Bulu uban ini. Kalau di Bogor kan apa di Gor apa? Pakansari itu saya suka lari gitu. Dikira bule ya. Ternyata karena uban nih. Ya, karena Sampai bulu uban. tangan aja beruban. Iya. Ini udah menggambarkan usia. Hmm. Tapi Kang, tadi menarik itu 7 tahun menyendiri. Iya. Nggak tergoda sama tetangga gitu. sama- Aduh. Wah, udah banyak korban sama saya. Waduh. Termasuk ini korbannya nih. Itu. Susah jaim-jaiman kalau kita hidup sendiri mah. Sekarang masih mencari korban gak ya? Mana? Sekarang masih Oh, mencari enggak lah, korban. ini udah korban. Alhamdulillah udah secantik terakhir. ini. Korban sejati. Korban sejati. Tapi jahil nggak Kang Caca kalau di rumah? Iya, Kayak gimana jahilnya? Gula. saya ini
mau sholat asar waktu itu. Wah wah bahaya. Kalau Iya, kayak mau sholat orang asar. sholat nih bahaya ini. Benar kirimin Al-Fatihah sekalian Ya nih itu kalau kayak gini. makanya Bang Vincent. Gimana ceritanya? Coba. Pas asar sampai udah mau takbir dia bilang, tuh, ada tukang apa tuh gitu, bunyi kan, ting 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 gitu. Sebentar, udah keluar dulu gitu. Lah? Keluar dulu, saya disuruh keluar dulu. Belum selesai sholat. Belum, baru mau Wah. takbir, mau sholat asar. Cuma suruh apa? Tuh bilang sama abangnya, saya kira mau pesen Beli. mau beli gitu kan. Taunya bilang sama abang minta ikut gitu. Coba orang udah mau sholat suruh keluar cuma ngomong kayak begitu. Terus sama yang saya nggak pernah lupa itu malam-malam jam 1:30 waktu itu kan anak masih balita, jadi saya nggak ikut dia ada acara off air. Pulang itu tolong dong ambilin ini, posisi ngantuk kan 1:30 nyawa belum ngumpul gitu, ambilin gula pasir di piring kecil pisin gitu kan. Oke, saya bawa lah tuh di ruang tamu ini. Saya kira mau makan apa gitu kan yang ditutul gitu pakai gula gitu. Udah taruh di bawah aja. Loh, kok taruh di bawah gitu? Iya, kaki aku lagi kesemutan. Kira aja nanti semutnya turun ke gula. Coba. Tapi rajin sih. Ini si kecailan orang tua suami ini. nggak marah dong. Ah. Ini gila ya. Kita sengantuk ini Lagi dibangunin ngantuk-ngantuk sama kan? suruh ngambilin kayak gituan. Wah, ini Al-Fatihah 3 kali ya sekalian lah inilah. Kita punya ustadz yang nanti bikin tuh. Oh boleh Iya. boleh. Ada Jadi perjalanan kalau boleh tahu nih Ayah sama Umi, aduh kayaknya aku terinspirasi dan motivasi banget deh. Hubungan kalian tuh sampai berapa lama? Sampai sekarang terhitung berapa tahun pernikahannya? Pernikahan 20 tahun. Wow, 20 tahun Bang Vincent. Ini kan kecil tua. Iya tua nih, umurnya 42 nih. 43 tuh. Tapi aku pikir Umi masih kayak umur 35 tahun dan aku pikir Ayah umurnya 32 tahun. Sebetulnya dekat kita. beda Cuma beda dikit. 21. Iya 21 21 kecil itu. Oh Iya. iya. Beda dikit. Alhamdulillah ya Umi ya. Aku lihat sih Bang Vincent, muka mereka juga mirip sih. Katanya kan jodoh itu mirip ya Rugi mukanya. dong uminya. Tuh kan, Gimana udah sih mulai- kadang-kadang ya jangan korbanin sesama kaum lah. Kamu jangan Iya. ngomong yang nyerempet-nyerempet akhirnya ngebully saya. Untung saya senang dibully. Uminya, masa dibilang Ah. mirip? Emang kan jodoh itu katanya juga cerminan dan Ya mirip. jodoh sih jodoh, tapi jangan dimirip-miripin lah. Kenapa sih Bang Vincent? Ya rugi uminya ya kan. Iya. Iya. Iya lagi. Kita Makanya mah saya kalau jalan kemana-mana selalu pegangin badan, pegangin gitu. Kata orang ini mesra banget, bukan mesra, takut istri saya kejedot. Kalau kejedot tadi istri saya sadar tadi. iya kalau kejedot sadar. Punya laki kayak begini kan nggak boleh kejedot. Takut kejedot. Tadi Kang, Kenapa? lagu Akang itu kan ya yang tadi saya bilang lah generasinya Akang itu kan orang-orang yang sebenarnya kalau kita mau ngomong serius itu ya meletakkan fondasi dangdut ya mereka ini di sini. Iya. Ya, ada Bang Haji ya rajanya kan, Iya, raja iya. dangdut. ada- Lalu? Nah, kalau lihat musik dangdut sekarang Hmm? gondok apa senang? Oh, saya selalu senang. Saya bukan hanya mensyukuri diri saya sendiri berhasil di dangdut, tapi ketika generasi yang sekarang bermunculan itu, Iya. saya salut sekali. Satu, bagaimana cara mereka membuat musik juga. Oh, gape-gape tuh, jago-jago ya. Entah pemain gitar atau apa. Bikin lagunya juga bagus-bagus gitu. Terus kebetulan sekarang kan bermunculan dari hasil audisi-audisi gitu ya. Dari ada audisi. Indosiar, ada MNC MNC. gitu. Itu saya bangga loh. Saya syukuri. Saya nggak ada rasa iri seujung rambut pun tidak. Saya bilang, wah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah bahwa generasi dangdut ternyata sekarang tidak bisa dilecehkan lagi nih. Iya, Satu, omset dangdut tuh kalau istilah surat kabar mah oplahnya tinggi gitu ya. Betul. Pajaknya juga untuk negara alhamdulillah bagus gitu. Yang tinggal satu aja lah, kalau memang mereka punya kesadaran bahwa kita ini tidak cukup dengan kita tolak pinggang karena suara bagus, karena cantik, karena ganteng, bukan. Itu juga perlu ada kesadaran bahwa ini kita hidup berbudaya. Tolonglah yang kalau misalkan penyanyi wanita yang pakai pakaian setengah paha
ya sedikit-sedikit lah, bukan harus Naikin secepatnya dikit. segini. Oke, naikin lagi tadi yang Abang. Sebetulnya kalau naikin dikit itu harapan saya. Cuman saya menurut Iya, agama kan nggak orang boleh banyak begitu. enggak. Iya. Iya Jadi kan? sedikit lah. Ada dua ya hitung sampai berapa bisa. Carilah ya. Tapi itu kan saran, bukan pemaksaan. Oh, kamu harus begitu. Ah, belum tentu, orang saya juga belum tentu benar, gitu kan. Itu maksudnya. Kira-kira Ayah ada album baru lagi gak nih nanti ke depannya? Bukan album baru, memang sedang digarap. Oh, Saya akan berkolaborasi dengan seorang ustadz yang kebetulan juga ya sudah Wah, saya tahu seperti nih. Wow. seperti adik Iya. saya lah. Apabila Oh. saya yang mengaku adik, nggak tahu beliau mah gitu, ngaku apa enggak, yang urusan dia lah. Beliau kayak ngaku kayak udah nganggap kakek sendiri deh. Mana? Kakek sendiri, udah kayak kakek Kagak, sendiri. dia takut dia. Kita manggilnya ayah-ayah juga. Ayah juga. Heeh. Ini yang separuh di atas ada di bagian 2 bait awal agak ngerok gitu ya, pop rock. Nah, yang separuhnya saya ada di dangdut, jalur dangdut gitu. Nah, ini jadi masalah. Penasaran Bang Vincent, siapa Mau Ustadznya bertanya? Bang Vincent? Enggak, masalahnya gini. Iya. Tadi aku dengar musiknya. Oh, Di Bang awal Vincent itu udah emang dengar. aku lihat, wah ini cocok banget nih sama Ustadz nih. Tapi Oke. begitu masuk part dangdutnya, kan geol-geol tuh. Iya. Ntar bisa Ustadz tuh geol-geol. Oh enggak. Oh, tenang. Ini rada-rada idealis sih lagunya Iya. karena apaan? Religi ya? Dengan gaya religi itu kan kalau bisa gerak hanya apa ya? Lutut ke bawah. Sebagai penterjemah dari syair tersebut, misalkan ya Tuhan kan tangan. berarti kita menengadah tangan atau apa gitu. Ini kan ceritanya tentang kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Sementara ada di salah satu restoran yang sedang makan mewah, ternyata di situ yang lewat yang minta-minta juga nggak dilirik, boro-boro ngasih, dilirik juga nggak. Nah itu juga sebagai gambaran seperti itu gitu. Ini makanya yang saya ada pertanyaan ini, Ustadz ini seorang Ustadz ini mau nggak ya bawain lagu karya saya, gitu aja pertanyaannya. Penasaran Gitu. siapa ya? Pasti Ustadz. Aku udah ngeliat kayaknya Ustadznya tuh ganteng. Terus beliau tuh kayaknya berbakat banget ya. Enggak, Panutan banget gak sih ya? enggak sih Kita sebetulnya. mulai satu-satu dulu. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Satu-satu dulu. Ini harus jujur, Enggak, harus jujur. bukan begini. Kalau Ganteng saya nggak, Ustadz ya? Kalau saya bilang ganteng, ngeri juga. Dibilang nggak ganteng, lebih ngeri juga. Karena apa? Lagi naksir sama dia. Oh. Jadi susah akhirnya. Naksir sama saya ya? Nggak, jangan terus-terusan lah. Oh, yaudah ya kalau gitu aku jadi model video klipnya aja. Ganjen dah. Bukannya Ganjen dah. Enggak, Ayah mau gak kalau aku jadi model video Oh, klipnya? boleh. 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 Nggak usah dibayar nggak apa-apa ya? Hah? Nggak usah dibayar nggak apa-apa. Apaan? Justru saya baru apa ya? Segen lah ngajak Listi. Kok gitu? Takut mahal. Kenapa? Artis Korea. Korengan kali. Gitu. Berbakat nggak? Berbakat. Bakat. Kalau orang Sunda bilang bakat butuh. Pak Ustadz ini? Ustadz itu. Bukan, kamu. Oh, Pengen Enggak, dan ikutan. tadi ganteng. Iya, ngeri. Kalau dibilang definisinya. ganteng ngeri, enggak juga lebih ngeri. Heeh. Ya, kita bisa bayangin lah. Bukan Ya, perpaduan antara Daus Mini sama oh, siapa gitu ya. Oh, enggak juga. enggak. Bang Vincent kayaknya enggak deh. Bang Vincent kayaknya enggak deh. Kang Cacak bilang ngeri-ngeri. Bukan. Kalau saya bilang, kalau dibilang jelek ngeri-ngeri, itu kan belum bilang jelek saya. Oh iya, tapi Dibilang kan, ganteng juga ngeri-ngeri. lah, Saya ini belum- semua berarti belum- kan tengah-tengah nih kita ambil antara Bopak sama Sule, ya kan? Bukan. Perpaduannya. Takutnya ada rencana dia mau ngasih HP sama saya, Oh. tiba-tiba nggak jadi. Oh. Aris, Dah. kamu bilang kagak cakep sih, kagak ganteng sih, nggak jadi gitu. Tapi aku sebagai pandangan perempuan ya, Iya. kan perempuan yang nilai. Mm. Ya kalau aku sendiri sih ngelihat dari clue-nya kayak sosok yang memang wah berkarisma gitu orangnya. Ai. Secara ustad gitu. Secara ustad gitu loh. Ah, Mau ini sogok buat ini jadi Bukan. bintang video klip. mentang-mentang pakai jilbab dia. Mentang-mentang pakai Lebih jilbab. parah lagi. Masuk soalnya religi gitu. Iya. Itu Bang Vincent maksud aku kayak gitu. Iya. Tapi Kang, Hmm. selama puluhan tahun bikin lagu, musik dan lain-lain, kan semua orang, oh ini lagunya Kang Caca bagus. Tapi kalau Kang Caca sendiri lagu yang paling fenomenal yang mana? Yang wah ini gua banget nih lagu. Kalau fenomenal memang lagu yang
judulnya Angka 1 yang masak sendiri. Iya, aku tahu Jadi banget itu sampai anak kecil juga tahu itu Iya. mengiang gitu ya. Betul. Tapi Sekolah kalau yang umurnya jauh gitu, apa kalau gitu zamannya sampai sekarang masih ada dari tahun 90 lagu Cincin Putih. Karena itu lagu Cincin Putih itu kalau dibawakan di panggung banyak juga sawerannya gitu. Oh gitu. Sampai di kafe juga seperti itu. Coba satu Iya. Apa? refrennya. Aku lupa Cincin Putih. Iya, aku juga nggak tahu nih ya, pengen Mandi tahu. Cincin. Cincin putih sayang, tak menyesalkah engkau membukakan hatimu, mencurahkan cintamu padaku seorang lelaki yang punya istri, kan gitu. Oh. Lo emang mau sama gue yang udah punya istri? Ternyata mau. Makanya indah banget itu. Kalau di kafe itu banyak yang kejadian seperti itu. Makanya saya bilang, saya akan bahkan sebuah lagu karya saya, di mana lagu ini menceritakan tentang kelakuan tukang orkes. Saya bilang begitu kan. Tukang Pemain musik. orkes. Tukang orkes. Saya tunjuk aja tuh pemain keyboard kali ya. Yang begitu ya kelakuannya ya kayak Cincin Putih. Itu banyak dipakai mainan sama saya. Kalau Umi lagu mana yang favorit dari Dari saya mah enggak, dia mah. Akang? Jangan. Saya suka dari mulai musik sama cengkok, karena itu cengkok yang sepertinya tidak berasa, tapi kalau Nggak ada. sering dijadikan lagu untuk festival Lagu apa itu? Bakar Kemenyan. Oh. Itu ada Gimana? istilahnya kalau Oke. orang bilang tuh ada racunnya Ini gitu. lagu-lagu ada yang- cengkok yang ya itu kayak nggak kelihatan tapi Dari- berasa ya. Dari syair awal sampai rap itu cuma ada karena itu jalan yang hitam, itu harus dihitung, harus sama gitu. itu banyak orang gagal di situ. Enggak banyak yang festival yang gagal di situ. Boleh buktiin saya bilang. Lagu saya itu gampang. Lagu Didengar saya kayak itu gampang. tapi pas orang nyanyi itu banyak Ya, yang itu nggak agak sampai sulit. Oh gitu. gitu. Ya kalau memang ada yang mau nantangin mah nyanyiin aja. Kalau saya katakan benar ya kan saya Atau katakan gini benar aja ya. usul nih, kan mau bikin lagu buat Ustadz itu. Hmm. Kasih aja ujian dia pakai lagu yang tadi itu. Kalau nggak lolos batalin aja proyeknya. Bukan, Iya kan? jangankan dikasih ujian itu. Orang lagu sekarang udah nyata begitu aja belum masuk. Gitu. Keburu mixernya dijual sama saya kemarin tuh datang orang Jogja tuh, orang Prambanan. Saya bawa itu ke sana. Akhirnya saya baru beli mixer baru lagi. Besok saya menggergaji meja-meja kayak begitu tuh. Untuk Ustadz itu. Iya, bukan untuk bikin Project itu. studio, meja mixer, meja Itu aksesoris propernya gitu. Bang Ini Vincent. Saya sendiri. ini keunggulan musisi lama itu begini. Betul, kreatif Karena ya. mereka tidak dimanjakan teknologi, Betul. ya. Daya Kreatif. kreativitas mereka itu kayak ini. Gue baru denger nih ada orang bikin studio pakai gergaji. Gergaji Zaman sendiri. sekarang Oh, kan alat-alat gergaji saya circle, jigsaw segala macam tuh ada di Bikin rumah. sendiri. Bikin Gitu. sendiri. Suka pertukangan. Orang saya ada Gitu. teman, Cak, gue pengen beli lemari tapi mahal ya sampai 20 juta. 20 juta mahal bagi lo? Iya sama bagi juga mahal segitu mah. Dan gitu. Maksud lu apa? Saya bilang. Gua lihat lu gergaji bikin lemari bagus ini. Ih, saya bilang nyari mepet ya, bilang mepet ke gue. Iya, saya ajak aja ke kamar. Nih, tuh lihat. Ini kayu apa, Cak? Bukan kayu ini, hebel. Pakai hebel batu bata, disusun rapi, terus dilapis pakai GRC. Luar-luarnya pakai itu HPL. Nyaris itu mah. Oh, nyaris lemari bener-beneran hasil dari toko-toko besar. Wih, Wow. ini kan kita mau Custom, bikin custom. itu ya. Ini Studio baru custom ya. gitu. enggak. Boleh. Bang Sini. Vincent, aku sih curiga kalau pakai studio baru konsep dari Ayah deh. Hmm. Kan kita kan udah pakai lampu listrik, ini masih pakai lilin tau kan? Lilin yang pakai Oh, aqua yang tapi dibunderin tuh. eksotik itu. Oh, itu nggak Iya. dia nggak tahu kalau itu Nggak apa paham. namanya. Kita kan kalau minum aqua gelas, botol, ini apa cangkir Bang Vincent? Bukan. Konsep dulu banget. Bukan. Oh bukan sih. Kamu nggak tahu kalau saya Nggak banyak tahu. duit? Oh, Gara-gara lilin, ini yang menungguin lilinnya. Ngepet itu. Cuman jangan pakai babi ya, nggak bagus. Ngepet aja. itu mantan ya. Ya. Ada gak jam-jamnya kalau mau bikin lagu itu? Enggak. Saya kadang-kadang lagi di mobil lagi nyetir. Saya kan seneng nyetir ya. Ah, Di usia segini masih kuat nyetir ribuan kilo. iya. Ini di samping. Buka
ini apa perekam. Ya udah, Oh. udah simpan. Makanya nggak bikin saya pusing gitu kalau bikin lagu. Begitu duduk, bikin piano sekian bar, diisi dengan notasi segini ya. Udah kalau memang kita udah lelah, tidur dah di sofa, Dan udah tahu gak, selesai. Kenapa Dia- Bang Vincent? Kang Caca itu Iya. pakai apa namanya peralatan studionya itu Iya. yang sederhana, Sangat sederhana. yang harganya 7 juta, 8 juta, Itu sederhana 5 ya? juta. Lah karena ada yang sampai 2 miliar beli Wow. peralatan Mixer studio. 2, miliar gitu. 2 koma. Oh. Ada yang beli mixer bekas aja bisa di 800 juta. Nah, punya saya itu 7 juta. Baru kemarin yang kemarin saya beli yang awal dulu boleh nodong di salah Nodong? satu grup. Nodong diminta sama saya, diminta dibeli gitu. Iya. Karena saya suka. Salah satu grup dangdut di Jakarta lah, bilanglah SK lah ya. Dulu punya mixer 48 channel. Alan Head, saya bilang gitu kan. Saya bayarin. Baru rusak kemarin. Dibeli sama orang Prambanan. Biarin dah bang, nanti saya potong-potong ini di kampak gitu-gitu. Dibawa sama dia. Dibeli nama saya yang 7 juta. Tapi boleh inilah, diuji, ya. boleh buktiin aja dah. Yang penting kan musik mah Fungsinya. satu dalam keadaan baik gitu. Ini apa ya, meramunya harus benar gitu ya, bukan dengan jago, dengan kemahiran bermain gitu ya, tapi kita pakai untuk kemahiran dalam membuat rasa gitu. Itu musisi dulu Dan tuh saya jenius. dan saya Kreatif ya. main keyboard nggak Jenius. pakai keyboard, membunyikan keyboard bukan main ya. Membunyikan keyboard yang ada di album-album saya itu tidak pakai keyboard. Bass udah digambar. Nggak pakai apa controller, nggak pakai keyboard controller. Orang saya nggak bisa kok. Bass pakai itu, rhythm gitar pakai itu, string pakai itu juga, melodi, clean, mandolin juga semua. Hanya 3 orang yang asli pemain gitar melodi yang pakai efek. Terus gendang sama suling itu asli. Saya usahakan harus asli. Karena rasanya dangdut memang di situ. Ada di sini. Iya, suling ya. Kalau Gendang. pakai Iya, ini Gendang. Nggak bisa pakai program itu, nggak bisa. Itu nanti akustiknya Ya, ya. yang nggak dapat. ada lagu Iya. yang terinspirasi dari Umi gak? Ada Jangan judulnya, dipaksain mentang-mentang kan ada orangnya. ada, Tegas dong, ada. ada. Enggak, Kan harus Gua harus jadi- harus di apa? Harus diingetin yang mana ya? Gitu. Ada kok satu lah, belum wah, lama ya. sih, baru ada 3 tahun kali, 3 tahun lagu yang apa lalu. itu? Kang? Apa Istri Setia ada dulu. Widih. Kenapa nggak duet sama Umi ya? Hah? Duet, featuring Duet. berdua. Kan Umi suaranya bagus juga ya. Bukan, saya pernah mau duet, dibilang kamu harus ini ya, harus bersyukur ya. Kamu nyanyi sendiri aja cakep, kenapa harus duet? Emang kenapa? Serakah amat sih bini diajak duet. Katanya, emang kuat bayar apa? Kata gitu. Dimarahin sama Ya. orang-orang. Iya, orang duit hari-hari diambil sama dia semua. mesti Ya wajar ya, duet. istri ya, duit suami kan Apaan duit duet? istri ya Umi ya. Iya enggak. Susah dah. Kalau urusan- Penyelamat di situ, penyelamat kalau di situ. Iya ya. Pokoknya Betul. kemana tahu, kemana, tahu Iya. habis loh gitu. Iya. Apalagi Kenapa? Testimoni apa? apalagi kan kata Umi kan penyelamat uang nih. Kayaknya dengan umur yang segini pelupa mulu deh Mi soal duit nih. Enak dong Mi. Jadi kalau misalkan ini duit sama Umi, Ini ya nyindir lupa. siapa sih pakai kayak gini? Elah, Enggak, kita ini modern loh. Zaman Tapi modern. kan Bang Vincent kalau kayak gitu lupa sama duit kan enak. Asal jangan lupa sama bini. Iya. Oh, Ya, enggak lah. Kang Caca ini. Enggak, yang jelas begini, kalau saya ada job gitu ya. Iya. Kan sekarang bukan masuk ke HP saya, HP-nya dia. Kemana? Ke Palembang, misalnya kemana? Ke Lampung, lah. Semua. Jadi Jadwalnya. Rp1.000 pun nggak bisa kecolongan. Jadwalnya ke Oh, Abang, iya. transferannya ke Umi. Enggak, terbalik. Semua Oh, Orang-orang yang minta yang ngejopin saya jadwalnya sama. nggak ada yang mau. sama Umi. Kok atas nama Ibu Lucy, mana rekeningnya Bang Caca? Oh, mau ke Bang Caca? Iya. Langsung ke saya. Nggak balance sih, nggak balance ya, nggak balance ya. Karena begini, ketika saya misalkan dapat uang 50 juta dari nyanyi, dia 20% gajinya. Bukan cuma 10%, 20%. Jadi berapa? Itu gaji. 10% aja udah berapa? 5 juta ya? 5 juta ya? Kurang 5 juta. juta. Ya, Jadi 10% 10 juta dia, saya 40. Yang 40 ikut makan juga.
Jadi ayah dapatnya berapa? Hah? Ah, itu mah Sebentar, saya sisanya aja. jelaskan. Oh, Jangan jadi ini. jangan jadi ramai dunia persilatan. Ini prinsip. Wah. 20% jatuh manajer. Ah. Itu bukan manajer doang mah Vincent, Iya, Gusti itu iya. ya. Ya Oh. asisten iya, Mm-mm. guide di jalan iya. Oh. Ntar kalau pegel mijit iya. Iya kan semua gitu. Nah kalau misalnya makan udah dari situ, dia kan suami kurang ya sih kalau kan. gitu sih. Iya, Tanggung makanya. jawabnya dia kan suami. Harusnya 30%. Iya. Bukan Ayo, 20. Iya. Makanya gitu kan. Soalnya jangan lupa Betul, ini nanti ya komisi saya. Nih, nih, batal. Itu deal tadi ya? Batal. Ayo, mau apa? Tapi emang gitu kan. Uang suami, uang istri, uang suami, Iya. uang istri. Betul banget. Makanya. Setuju aku. Pokoknya celaka lah kita Setuju. jadi laki-laki ini. Orang Setuju. kemarin lihat Hmm. lihat menteri apa itu? Menteri Pemberdayaan Perempuan. Hmm. Ya. Begitu kecelakaan kereta di Oh, itu Bekasi. lucu sekali sih itu. Itu lucu sekali. Itu dia bilang sebaiknya Iya. di gerbong belakang dan depan tuh laki aja. Hmm. Kita selalu jadi korban. Mah, iya. Emang kalau Emang ditabrak begitu. keretanya kita jadi Iron Man gitu. Iya. Repot makanya Transformer sebetulnya. ditabrak tiba-tiba jadi apa ya. Makanya jadi suami mendingan pasif sekalian. Iya. Dan ini Bang, kalau liburan Kenapa? kan? Kalau liburan suami yang nyetir, suami yang ini apa segala macam ya kan. Kita juga yang ngeluarin duit. Iya Iya, betul. emang begitu. Istri tinggal tidur aja Bang Kita yang Vincent. kerja. Kalau kita teraniaya banget seumur hidup. Ya, Kang Caca juga gitu. Ah, iya. Ini kok jadi sesi curhat ya? Ah, ya nggak apa-apa lah. Emang biar ketahuan sama umum bahwa kehidupan saya itu kayak begitu. Banyakan hebat pahitnya. loh, Hah? Kang. Banyakan Enggak pahitnya. juga manis. Oh, manis. Bukan manis sih sebetulnya. Ya. Ada istri anget. Kayak dipeluk bini ya. Kejauhan. Ngomongnya kejauhan ya berani kok. Gitu ya. Tapi aku nggak percaya nih soal maaf ya sebelumnya tadi kan ayah ada bilang masalah ijazah ya. Hmm. Ayah kalau boleh tahu kayaknya kalau aku lihat nih ayah bahkan gelarnya udah dokter, profesor kayak udah cocok banget deh dengan kreativitas yang ayah punya. Hmm. Bener gak sih dugaan aku kayak gitu? Sebaiknya hal itu tuh jangan diomongin karena memang sebenarnya tuh saya sampai sekarang Iya. nyari ijazah SD saya di mana ya nggak tahu. Oh serius ya? SMP juga begitu. Begitu SMA juga. Ijazah SMA tuh waktu itu kurang uang itu sekitar 9.000 perak. Harus dilunasi. Tahun berapa? SMA saya di sini nih, di Karet nih. Karet ke sono ya? Karet ya? Ben Hill. Iya, Ben Hill, daerah Sering Ben Hill. tawuran dong ya. Kan? Sering tawuran. Nah, dong. saya pimpinan tawuran dulu. Begitu udah sekian bulan, ada uang nih mau ke sekolahan. Sekolahannya udah dipugar. Udah nggak ada. Ijazah nggak sempat diambil. Bukan, ijazahnya? saya mau ke rumah kepala sekolah. Bapak ada nggak? Ada apa ya Mas? Mau ngambil ijazah? Bapak udah meninggal. Begitu masa? Astagfirullah. Nggak ada itu ijazah sampai sekarang. Nggak ada. Nggak Bener ada. ya nggak ada jadinya. Bener sekarang? lillahi ta'ala memang ya nggak ada Allah. semua. Hebat ya Bang Vincent. Iya. Begitu Keren. begitu mau pengennya kuliah gitu ya. Jadi sampai usia 92 tahun gini, Hah 92 tahun? iya, Iya 92. 92. Amin. Sama saya. Ponori, dikit lagi dong Ponori. Enggak Ponori udah nggak ada. Suaranya itu loh, masih jernih. Memang. Saya itu punya kebiasaan. Jadi gini, banyak orang yang nanya, bagaimana sih Kiat supaya punya suara tetap abadi gitu ya? Betul. Ambil kelapa hijau. Tuh, kalau kelapa hijau kalau pagi itu ya di papas, diambil airnya aja. Celupin tangan ke situ. Ke ini. serius. Usapin ke rambut. So, keriting rambut lumayan enggak gitu. Lucu banget ya. Pasti Suara keriting. ini soal suara. Oh, suara. Kenapa lari ke rambut? Salah tadi ya. Rambut kering rambut nanya Ya rambut. Allah ya. Suara Makan buah dulu ya mau buah. Enggak pengkhianatan. Kok pengkhianatan? Apaan? Kayaknya dari dulu buah ini aja kagak busuk-busuk tuh ya. Gitu. Ya terong buah atau sayuran? Dan Terong buah atau sayuran? sayur buah. Oh iya. Iya kali ya. Kayaknya kualat sama di rumah ya. Mm-mm. Di Kenapa rumah Mi? kalau ada tamu gitu, Bu, makanan kita awet ya. Mm. Sama awet juga tapi Pakai bukan pengawet saya. Jadi misalkan hari Lebaran Idul Fitri
itu saya punya kue berapa, nanti sampai Lebaran Haji itu masih awet gitu. Karena Karena kan dilem sama saya itu. Jadi orang nggak bisa buka, buka malu, akhirnya yang dimakan kacang goreng, biskuit dan lain-lain yang ada itu kan lakbannya itu aman. edukasi. Oh pantesan kemarin pas aku bertamu ke rumah ayah yang disediain apaan? Rengginang, kagak kue-kue gitu. Jadi kalau ke Bang sana Vincent. berarti harus bawa silet, seret, buka. Tapi istilah di tempat saya karena agak lumayan, alhamdulillah sih orang-orang berpendidikan banyak di lingkungan saya. Itu istilah rengginang tuh bukan bahasa itu. Apa tuh? Nasi goreng crispy. Oh iya, Regina. Enggak kenal Regina. Enggak. Nasi goreng Nasi crispy. goreng crispy. crispy. Iya Luar benar. biasa. Nah, udah puluhan tahun di dunia musik khususnya dangdut. Kan sekarang itu orang tuh artis tuh pensiunnya maunya jadi politisi. Iya. Kalau aku lihat postur Akang tuh dari segi tampang itu kayak politisi banget. Masih harusnya. pantas ya. Iyalah. Tapi jujur ngomong aja, saya sih nggak seperti orang lain terlalu ngoyo gitu, pengen jadi politisi atau apa. Saya sebetulnya orang kemarin nggak banyak tahu karena memang saya cuma satu daerah di Jakarta Pusat. Saya kan di Dapil Jakarta Pusat saya sempat menang dari partai juga. Partai apa itu? Partai grosir Tanah Abang. Astagfirullah. Jadi ngurusin kaos, rajutan gitu, dan bordiran gitu. Iya, dari Jawa Barat. Iya. Kodian itu saya berhasil juga sih. Jadi Gitu. lihat artis-artis yang pada terjun ke politik tuh gimana, Kang? Oh baik-baik aja. Itu udah hak dipilih dan hak memilih kan itu konstitusional. Kali ini udah kayak politisi. Itu bagus. Kalau saya sih nggak mau Kenapa lihat ya? dari sisi buruknya gitu ya. Kenapa? Bahasa buruk, Kenapa? Ya kenapa kalau mereka pengen punya kontribusi untuk negeri ini, apa salahnya Tapi gitu? emang ada kontribusinya. Kalau saya nggak bisa membaca, ketika orang itu nyop gitu, emang Anda tuh mewakili saya. Ketika ada teman yang jadi di politisi, gitu. Saya gituin. Emang keterwakilan apa yang kamu bawa gitu dari saya, kan nggak ada. Bicara Anda aja banyak yang ngawurnya, saya bilang gitu, nggak sesuai. Pertanyaannya ini apa ya, mau menjadi wakil yang benar-benar punya kontribusi untuk anak negeri ini atau gimana gitu. Saya juga belum bisa membaca terjemah apa. Jadi kan kalau masuk itu setidaknya urusan royalti yang kemarin ribut itu kan ya bisa lah. Apaan sekarang juga kan royalti banyak masih tertahan di LMKN. Kami Nah itu yang penting tuh. boleh. Lagu Akang tuh banyak ya. Dinyanyi di mana-mana lah. Iya. Royaltinya aman gak? Sebetulnya gini, sekarang juga ada pertanyaan nih. Ketika periode yang sekarang ini kan ngambil uangnya, mengkoleknya dari tahun yang lama. Kalau ini tidak diberikan kepada kami sebagai seniman, dimakan siapa ini? Kan begitu pertanyaan ya, bukan tuduhan ya. Iya. Pertanyaan. Jadi saya ketika orang mau nonjok saya juga, pertanyaan lo kemarin, bukan tuduhan kan begitu. Kami ini yang kemarin tahun 2025 cuman kemarin ada yang dibayar ya? Ada yang dibayar ya? Tapi sangat jauh kok. Kalau royalti cipta dari dangdut, alhamdulillah ada gitu. Tapi kalau untuk royalti performer terkait kan performer ya. Jadi kayak artis sama musisi itu kan tentunya terkait gitu. Itu ada beberapa LMK yang sudah menerima, tapi ada juga yang belum gitu, termasuk kami nih di LMK Anugerah Royalti Dangdut belum menerima Indonesia gitu, karena memang skema penghitungan dari yang sebelumnya sampai yang komisioner LMKN yang sekarang itu memang berbeda gitu. Jadi kami merasa tuh kok tidak mewakili hak dangdut musisi lah ya. Hak-haknya si penyanyi sama musisi itu. Jadi sangat berbeda dari mulai sistem penghitungan, skema, dan tidak ada sosialisasi. Itu yang jadi nggak ada. Ngatur diri sendiri lah, ngatur jadi sendiri. Mau tidak mau kita harus menerima gitu. Tapi kan tidak bisa begitu, karena kan
dari kami itu mendelegasikan kepada LMKN untuk menarik royalti. Berarti kan sudah memberi kuasa. Tapi kalau si pemberi kuasa sendiri tidak diajak bicara, tidak disosialisasi polanya seperti ini kan kita bingung gitu. Tahu-tahu Sakit ada hati nilai juga. segini yang nilainya itu sangat jomplang. Makanya tempo hari itu ada press conference bahwa kami merasa dangdut itu dimarginalkan oleh LMKN gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ada titik terang ke depannya, karena mediasi kemarin beberapa tahapan sampai mulai ke DPR, mulai ke kementerian, terakhir press conference itu sudah ada titik terang. Terakhir kan kalau nggak salah keputusannya royalti performa itu ditanggung oleh IO ya. Bukan Oh, oleh itu artis yang dalam menyanyikan. pengkolekan itu. Dalam pengkolekan. Tapi setelah setelah yang dikolek oleh LMKN. yang bermasalah itu adalah distribusinya gitu. Jadi Gitu. LMK dalam hal ini. LMK. Tapi LMKN ininya awalnya dari LMKN yang kericuhan ini gitu. Karena begini sih, kalau saya bilang mirisnya, ya Allah ya Rabbi, kok apa ya, senior saya sendiri, bukan dia ya, saya terserah lah dia mau merasa apapun, tapi bagi saya dia itu guru saya, dia senior saya, kok dihinakan begitu gitu. Dari awalnya uangnya dapat banyak, kok sekarang jadi cuman berapa digit. Astagfirullahaladzim, bener. Saya mah kalau itu bener-bener seperti itu gitu. Karena jauh berbeda, jomplangnya jauh berbeda, kesenjangannya tuh, aduh beda aturan. Tapi mudah-mudahan sih sekarang bukan ada kesadaran maksudnya. Cuman sekarang apa ya, sistemnya mau proxy ya? data kemarin itu mereka hanya mengedepankan data proxy yang hanya dipakai untuk tahun 2025. Maksudnya gimana Sementara itu? Proxy. data proxy itu data yang by digital gitu. Jadi kalau misalnya ada pertunjukan off air atau begitu, itu belum terkolek ya berarti emang nggak ada datanya, itu tidak terhitung. Nah sementara dangdut itu Dipakai elemennya itu paling banyak di situ. Iya. Di situ. Terus data TV pun mereka tidak komplit. Radio pun gitu. Jadi data yang LMKN punya itu tidak representatif dan tidak mewakili hak kami dari dangdut, khususnya performer. Tapi kalau cipta insya Allah masih aman gitu. Jadi semrawutnya di LMKN gitu. LMK tuh kami. Karena memang datanya belum siap ya, belum komplit gitu. Waduh. Mungkin memang ingin bertahap, jadi kita disuruh ya udah terima ini aja dulu. Tapi kan nggak bisa gitu. Ini Nggak bisa hak. ada gitu. hak kita. Kan LMKN mengkolek gitu. Terus hak kita bagaimana? Gitu. Itu sih yang kemarin masih emang diperjuangkan, terutama Pak Haji Roma Irama ya. Memang itu ketum kita di dangdut gitu, mulai dari PAMI itu kan mengusahakan untuk UNESCO, dangdut UNESCO, terus kedua di LMK Rai untuk LMK Cipta khusus dangdut gitu. Pak Haji juga memang penasehat di situ, di LMK Ardi pun penasehat di situ. Jadi ada apapun kita tidak berani ngambil langkah sendiri gitu, selalu komunikasi dengan beliau gitu. Sebetulnya kalau dilihat dari ya korban secara psikologi ya, psikisnya saya yang kena. Karena saya itu kan ketua koordinator di Ardi. Jadi antara Anda sebagai KSB, saya sebagai penengahnya, yang ini sebagai senimannya. Kalau ini ngambek pasti ketampung sama saya. Aduh, gua diunyeng-unyeng nih gara-gara ini nih. Iya, kalau ini kan masih duduk. Walaupun sesungguhnya ini yang dipakai secara akademis, secara teori apa segala apapun, pasti ini misalnya dari KSB-nya. Saya sangat mengerti gitu, karena apa? Ketika KSB bicara A, B, C itu memang memperjuangkan rakyatnya di sini. Tapi saya nih sebagai wakil rakyat harus ke sini baik, ke sini baik. Sementara gue diomongnya kayak begini, bagaimana Jadi ya? serba salah itu. ya. Ya, Kadang karena kemarin itu sempat ada gejolak karena memang tidak turun Ya, terima turun royalti uangnya. gitu. Biasanya 1 tahun 2 kali. Ini 2025 itu total nggak ada. Wah, miris banget. 2025. Nggak ada. Miris banget ya Makanya Bang sampai Vincent ya. pertengahan 2026 kita masih memperjuangkan hak royalti 2025. Padahal udah di 2026. Padahal dangdut itu adalah salah satu budaya khas Indonesia kan. Harusnya sih menurut saya sih pemerintah ini sangat mendukung ya dengan budaya musik dangdut nih, apalagi dengan punya Caca Andika ya kan. Alah. Legend musik kita yang Nggak ada apa-apanya. Haji Roma Royalti Umi Irama. udah dibayar belum? Mana?
royalti Umi? Oh, ini jadi gini, saya kerja di Ardi. Kalau ada gaji saat itu waktu OPEC-nya uang operasionalnya ada, saya ajak istri karena otak saya itu udah harus kerja di rumah cari nafkah, bukan hanya kerja di situ. Tolong kamu jadi memori saya. Udah silahkan. Seandainya lagu ini, dia lebih paham lagu daripada saya karena dia juga penyanyi dulu gitu. Iya emang suara Umi bagus kok. Jangan suka begitu. Dia nggak punya duit mau ngasih kamu gimana? Jangan nggak bagus. Aku tuh cuma minta doa aja dari ayah sama Umi. Kan doa ayah tembus sampai langit. Amin. Amin. Iya. Kecil loh. Nah itu makanya. Tapi Aduh. akan masih main sinetron juga kan ya? Emang main sinetron ya? Terakhir kapan mainnya? Alhamdulillah sih 21 ya. masih saya masih nunggu yang ngundang sini. Masih nunggu yang ngajak. Tapi sempat main sinetron. Iya. Waduh multi talenta ya. Talenan. Multi talenan. Keren emang ayah ini. Sudah jalan semua rumah tangga, Iya, bertahan, iya. karir juga eksis sampai sekarang. Betul, ya Bang kan? Vincent. Mau didorong ke politik ya nggak mau. Iya. Jadi tinggal doang Bang Vincent. Ada tinggalnya doang. Iya, tinggal apa tuh? Ya doa sendiri aja deh yang baik-baik. Takut. Sampai sekarang apalagi Apa? Kang yang mau dicapai kan? Nah di sini setiap kali pertanyaan yang bagus banget nih untuk Apa? saya. Hanya saja saya selalu menjawab saya tidak punya target. Kenapa? Makanya lihat aja saya di usia segini masih Gini-gini bisa aja. nyetir jarak jauh karena memang di dalam dadanya nggak banyak menumpuk obsesi lah itu ini nggak ada, Alir aja. mengalir saja. Masih nyetir sendiri kenapa? Pelita. Bukan Buat saya supir atau gimana ini? bukan saya tuh Karena umur senang kita berkelana. Kita yang ini Khawatir ya? Kang. Iya. Nah kemarin, hah? Iya kan? Nyetir sendiri karena Kenapa? setirnya cuma satu. Jadinya satu di kanan. Kita yang khawatirnya gini, kalau Kang Caca kan umur udah 92 tadi ya, udahlah. Tapi kalau sampai berakibat ke orang lain kayak Umi kan selisih 20 loh. Umi masih 30-an. 60. 40-an. Bang Iya kan? Vincent, ayah itu nyawanya 9. Halo. Kucing. Iya. Asuransinya udah ada. Nah, Oh. gitu. Jadi enak Umi warisannya banyak ini. Amin ya Allah. Ini parah Kang, kata manggil ayah tapi dari Kenapa? tadi kutuk-kutukan mulu nih bahasanya. Emang iya. Kutuk balik apa? Kutuk balik. Antepin tapi hebat dia. Nah, apa hebatnya? Sekarang dia ngomongnya kayak begini, ngelantur kemana, ngotain saya. Maaf ya, Tahu-taunya kalau datang ke rumah apa? Iya. Bawa martabak, Wih. bawa kue bolu, Kan ada bawa maunya. pisang barangan. Yang saya seneng Iya. semua. Jadi Betul. udah keobatin lah. Tapi martabak itu nggak bagus buat orang tua kayak kita gitu. Saya di sana ada martabur. Oh. Kalau daerah Cibinong. Iya, kalau malam jual martabak, kalau pagi bubur gitu kan martabur. Dis, ini Ya. kan dari tadi kita ngobrol sama ayahmu ini ya. Ayahku, betul. Iya, padahal- Udah aku anggap ayah sendiri memang. Iya. Betul. Padahal kan Kang Caca nggak nganggap kamu anaknya. Iya. Terus anggapnya Iya. apa nih ya kalau boleh tahu? Tahu nih siapa gitu ya? Iya. Saya belum tahu. Udah batalin aja deh, aku nggak mau deh jadi model video klip ayah. Hah? Nggak Ih, ngajak banyak ya? yang lain. Nggak ngajak ya tadi yang Jangan ayah? dong, jadi dong. Tapi yang bayar Jadi, siapa? Ember siapa? Pinjam duit dia buat bayar. Iya tadi. Pinjam duit dong. Aku mau Pinjam bayar dulu, kamu. bayar. Mm-mm. Nanti hasil jualan baru gitu. Iya kan kan? Nah, iya, gampang sebetulnya. Urusan begitu mah gampang. Iya kan? Dah jadi video klipnya Kang Caca Iya. langsung terkenal lu. Iya sih. Nggak di sini lagi duduknya, Di mana? di bawah pohon. Wah, astagfirullah. Oke, tadi kan kita udah ngomong nih bagaimana Kang Caca itu kalau di rumah kayak apa. Terus dengan Umi juga 20 tahun loh Kak main-mainnya. Lalu kita tanya apa namanya, apalagi yang mau dikerjakan nggak punya target, lempeng aja ke hidupnya, pokoknya jalan nabrak batu ya benjol, Iya. Iya, nabrak duit ya kaya kayak gitulah. supaya nggak punya beban. Betul. Terus punya proyek sama Ustadz, Wow. pakai dirahasiain lagi Ustadznya. Iya, itu. Padahal Iya. teman kita banyak Ustadz, Apa kita omongin? omongin aja. Oh, ini
sahabat terbaik lah. Ya Sahabat. udah, sampai segitu aja dulu. Segitu dulu. Ntar Oke. kita buka. Nah, Penasaran sih, Cuma pengen kan- buru-buru nih. kadang-kadang orang itu nggak tahu loh. Ceria-ceria begini. Iya. Jadi kita mau tanya, Apa sebenarnya? Kang lu, Akang lucu-lucu, ketawa-ketawa. Iya. Tapi pernah nggak berada di titik nol, orang bilang? Betul. Jatuh sampai ke titik nadir. Oh, nah ini dia nih. Nah, Sebetulnya seperti sekolah ya. Iya. Kalau kita mau naik ke harkat, mau naik kelas, berarti kan kita harus ada ujian ya. hmm, Nah, semua itu saya anggap ujian. Karena di dalam ujian itu memang ada dua hal. Apakah kufur nikmat atau apa ya, bersyukur gitu kan. Nah, saya yang pakai sama saya tuh bisa aja ya gini, rela nggak rela ya harus rela, orang Tuhan lagi ngasih seperti ini gitu. Titik nol ada. Setelah saya keluar, setelah akad nikah berapa lama ya? 2-3 hari lah gitu ya. Langsung mencari kontrakan di daerah Keranggan Bekasi. Bekasi Iya, Barat. benar. Itu saya berdua tuh harus hidup dipetakan 4x7. Hmm. Nah, Tahun berapa itu? tahun berapa? 2006 ya, Lah, 2006. Wow. Akang lagi jaya-jayanya. Nah. Namanya lagi di dunia dangdut tuh masih jaya-jayanya. Ya, itulah yang masih apa ya, yang masih ada di diri saya dalam gambar. Dalam gambarnya seperti itu. Dan alhamdulillah memang kita nggak rasa direndahkan orang, dikatain orang atau apa. Kami berdua hidup di situ tuh memang kami udah 7 tahun menduda lalu menikahi ya, dipetakan. Bahkan ada wartawan juga yang datang seperti orang ngancam isinya begini, Bang, kooperatif aja lah. Aku mau kooperatif apa? Masalah apa? Ini istri abang? Ya istri lah. Lu beragama nggak lu? Udah ngomong begitu lu. Saya bilang gitu. Gue nggak takut. Sampai mana lo mau nulis tentang gue? Dikira Di warung. ini abang Dikira apa gitu? Iya. Kita kayak orang ancur-ancuran di mana tahu kampungnya, di mana ini ya, dengan perempuan yang segitu muda saya itu kan. Iya, jadi Saya nggak bisa. tanda kutip kan mereka. Tanda Iya, kutip iya, iya. jadinya. Sejauh itu ya Iya, mikirnya. beda usia jauh, terus kok seorang artis Ada di bawa tempat istrinya begini. dipetakan gitu. Nah, lalu dalam hal yang lain, secara pribadi ini bicara ini untuk memotivasi anak-anak sekarang juga. ya, Ternyata jadi artis itu tidak mudah. Kalau tidak dibarengi dengan pekerjaan yang rutin. Misalkan kita di kantor ada gajinya dah. Oh. Tapi bagi saya, seandainya pun saya kerja di salah satu tempat atau di perusahaan, bukan nggak bisa, insya Allah bisa. Kebetulan saya juga tukang kerja dulu ya. Etos kerjanya lumayan lah, saya semangat gitu ya. Tapi kan nggak bisa begitu juga. Kalau hidup di seni itu, ada tuntutan batin yang lain. Saya mau kerja di kantor, bagaimana saya mau bikin lagu? Bagaimana saya harus bikin musik? Sementara Pak, kebutuhan. ide itu Nah, muncul kapan aja gitu ya. Jadi gini, saya lebih menjunjung tinggi kebutuhan psikologi, karena psikologi saya ada di musik. Iya. Saya tinggal itu. Saya pekerja batik, saya pelukis batik saya. Bikin cetakan batik. Jujur ngomong aja saya nggak mau ngomong masalah perbandingan gaji ya. Alhamdulillah lebih dari cukup. Saat itu saya punya celana merek yang bagus-bagus itu semua yang asli. Sampai baju asli semua. Tapi setelah nikah, mau beli celana satu aja mikir. Mendingan dipakai ongkos ke Gelodok untuk menjual karya kan gitu. Bahkan sampai gini, kamu udah makan? Udah, kan dia bilang gitu. Saya lihat ke dapur, nggak ada beras pun. Beras nggak ada loh. Sampai gitu. Sampai begitu. Tahu nggak yang dimakan sama saya apa sementara itu? Apa ya? Tiwul. Panci? Tahu tiwul? Nggak tahu. Nasi yang bikin dari Nasi yang singkong, dari singkong. yang udah bau kayak gitu, tapi baunya memang unik dan enak gitu. Sampai begitu. Saya nggak malu mengungkapkan begini. Saya mau menghajar mereka yang seniman yang baru datang udah tolak pinggang. Iya, iya, betul. Lo kalau begini ini nggak bakalan begitu. Kalau begitu nggak bakalan begini. Nih gue nih yang sampai sekarang saya masih kehidupan saya tidak dari apa-apa, hanya dari seni.
Nah, Umi kan waktu itu nikah nih dengan penyanyi dangdut terkenal ya kan. Oh ya Mi, Ya, mimpinya kan harapannya wah ini gua aman lah hidupnya. Ternyata dibawa ke kerangkan kontrakan. Sorry nih ya, sebetulnya entah itu bentuknya dengan penuh harapan atau tidak berharap atau apa, nggak kebayang, nggak keambil kesimpulannya tentang dia nih. Karena apaan? Dia lempeng-lempeng aja kok, nggak ada beras loh, sampai bisa begitu, masih bisa hidup sama gue kan gitu. Nggak mau menuntut apa-apa. Jadi tulus itu. jadi gini bang, saat menduda 7 tahun, saya sudah tahu kondisinya Oh, bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja, gitu kan. Karena waktu bercerai pun tidak membawa apa-apa. Ini, jadi Ke ketemu Jakarta. saya tuh dari nol. nol dari mulai pacaran pun nol. Jadi saya tahu kondisi dia. Nah, tapi orang di luaran sana kan berpikirnya, terang aja mau sama artis karena gitu kan, finansial, terus karir karena memang kita sama-sama di dunia musik lah gitu kan. Dulu saya juga di panggung sampai jadi anak buah dia dulu gitu. Terus ya saya akan buktikan bukan dengan ucapan, bukan dengan melawan omongan orang kayak gitu. Ya udah, saya niat rumah tangga memang tulus dari hati gitu kan, udah jalanin aja gitu. Ya udah, waktu yang jawab gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang miring-miring di belakang. Dia bilang saya istri simpenan lah, saya karena saya mau ini terus. Bahkan Udah, ketika saya lihat beras nggak ada, yang di otak saya harus berpikir seperti apa ya, berusaha untuk dapat beras gitu ya. Mobil mah ada, cuman bensinnya udah kuning, udah res gitu. Jual Bukan mobil. nggak punya mobil, ada saya ada mobil. Walaupun saat itu saya nggak pernah memantaskan diri dengan mobil. Oh, seorang Caca Andika harus mobilnya ini orang. Enggak. Yang penting- Seujung kuku enggak. Yang penting saya bisa berangkat. Saya lillahi ta'ala dengan bawa niat untuk membangun kehormatan. Orang kehormatan kan, yang punya kehormatan berpikir yang penting gue jangan maling. Maling abis dah. Akhirnya saya datang ke rumah teman. Ji, namanya juga Aji Rohimi kalau nggak salah namanya tuh. Ji, ada duit nggak? Berapa, Cak? 200.000 aja. Bakal apaan sih? Gue mau ngambil sound system bilang Serpong. Gue kekurangan bensin sama ongkos lah. Aduh, kalau 200 mah nggak ada, Cak. Ini geletak cuma 1 lembar nih, 50.000 katanya. Lu rela nggak? Rela lah, bakal lu apa sih yang nggak bisa, biar 1 juta juga kalau ada gue kasih lu. Sini, padahal saya ngejar Indomart yang masih tinggal terbuka segini. Mau ngejar apaan? Mau ngejar beli beras. Takut sampai pagi, bini gue nggak makan, dosa gue ya Allah. Saya bilang begitu kan. Terus sampai begitu tuh titik nolnya. Nggak hidup di sini nggak main-main. Kalau hanya dengan keinginan, lalu penghasilan, pengabdiannya nggak ada, mau jadi seniman kayak apa gitu. Makanya ada juga sih. Saya dulu, Cak, pernah jadi peminum nggak? Berat gue. Sebelum nikah dari yang itu juga. Kok bisa sekarang berhenti? Ya karena memang kebutuhan udah tercukupi. Cukup loh ya, bukan berlebih ya. Apa artinya mabok katanya gitu loh. Begini nih, si A, si B, doyannya mabok. Yang gue kenal cuma dia doang. Kalau kayak di Mangga Besar gitu, ikut dong gue, lu mau kemana? Ayo ke sono, nggak tahu mabok. Saya kalau nggak ngikutin orang mabok, nggak bisa makan saya, gitu. Dapat dari mana? Apa kita berhayal dengan menjual lagu terus laku? Terus dapat apa dari orang mabuk? Dapat bisa makan nasi. Cak, beliin rokok. Ini rokok kan misalkan 1.000 perak. Lu ngasih duit 2.000 perak. Yang 1.000 bakal gue ya. Ngapain lo? Bakal makan, gue nggak ada yang harus masuk makan. Habis makan mabok ya, minum ya. Siap. Tuh saking demi nasi. Serius tuh ya? Banyak saksi saya mah. Segitunya ya. Banyak saksi. Kalau saya nggak ngikut orang mabuk nggak makan. Istilahnya bisa lepas di situ, bisa mati di situ. Mati karena nggak makan kan nggak terhormat kita. Musisi terkenal disuruh beli rokok. Enggak, Saat itu kan waktu itu dalam perjalanan ke 90 itu. Oh belum. Waktu Itu masih 89, 88, 87. belum nyanyi. Bahkan saya diajak ke kalau Tanah Abang tuh bongkaran ya. Bongkaran itu. Minum. Nggak tahu sih teman saya mah main cewek. Begitu saya
habis minum dia kabur. Kenapa gitu Dia ya? kabur, jadi akhirnya Minta abang bayar. bukan kalau preman Tanah Abang Oh. ngebabat saya mau jadi apa? Saya akhirnya apaan? Ada taksi, langsung masuk ke taksi. Padahal duit di sini cuma 7.000 perak. Berangkat ke rumah si temen itu. Lihat argo. Sialan lu, Udah 7.000 turun aja gitu. rese lu, gua bilang ini. Gua lu tinggal lu di Tanah Abang lagi lu, kalau gua dibabat, hahaha malah ketawa diketawain. Sialan Zaman bilang itu ya gitu. Tanah Abang Iya. ya. Sampai begitu tuh. Oh, Saya ngikutin sesuatu itu, kalau memang di sini niatnya memang ingin menjadi orang yang sesungguh-sungguhnya nanti kan Allah itu bukan menghukum kita sebetulnya, masih bisa kita hidup begitu padahal bergelimang dosa. Yang bukan hanya menghukum, itu kan yang maha tinggi bukan hukumannya juga, tapi Rahman Rahimnya kan, pengasih penyayangnya Allah itu kan begitu. Makanya saya yang diingat sama saya itu aja. Sesulit-sulitnya hidup, seburuk-buruknya kelakuan saya, tetap saya akan menuju hal-hal yang lurus. Saya bilang gitu kan. Musisi tapi lempeng banget. Prinsip hidup lu iya, Kang, ya? konsisten. Jadi Karena dari kan dulu kalau kita dengar cerita ya kita dulu kan kadang-kadang main sama anak-anak band yang lagi terkenal dari semua genre lah. Cerita mereka di belakang panggung mabuk sama cewek segala macam. Kalau Akang kayak enggak lempeng aja gitu. Itu mungkin begini, bukanlah saya yang paling benar dalam hidup, bukan. Iya sih. Kan yang ada di dalam dada itu terkadang ingkar. Setelah kita jadi artis yang duitnya banyak, belok dah. Kalau nggak perempuan mabok, kalau nggak mabok judi. Itu kan di hadapan saya. Tapi kan yang tidak baik itu kalau ngomong orangnya siapa dijawab sama kita, nah itu kan kita tidak baik. Nah ini mah saya mah memang di hadapan saya yang judi. Kalau yang perempuan saya nggak tahu, saya nggak pernah. Pilihan kenal di itu situ. ya, Saya nggak tahu. berarti Kalau judi sama mabuk sih di depan saya. Gitu. Tapi masih ada yang diingat saya ketika saya yang mabuk itu nggak ada. Saya ada di Mangga Besar, ada satu penyanyi udah cukup senior. Kalau sekarang dibilang tapi udah meninggal tinggal anaknya. Itu kalau ini, mama lapar mah, gitu kan kita ya. Habis dari gelodok nggak bisa pulang, nggak ada ongkos, nggak ada apa-apa. Itu, mah, makan. Udah ambil, sekenyangnya lu. Tercatat sama saya, gitu. Penyanyi senior. Perempuan. dan Bisa bertahan di situasi sulit itu. dan Gimana? apa yang membuat ayah juga 13 tahun. 13 tahun. maksud di tahun berapa ayah tuh memang udah karirnya udah ayah udah terkenal, karir ayah udah melunjak tuh kalau gue tahu tahun berapa tuh ya? 90, pas dia tahun 90. Tahun 90-an. Aku belum lahir deh. Saya, nah sekarang di ini juga nih, dibuka juga nih. Kenapa saya jadi penyanyi? Sebetulnya saya bukan nggak mau nyanyi ya. Maksudnya saat itu juga jalan apa ya supaya saya menjadi penyanyi. Tapi memang Allah udah ngasih jalan begini. Ini pencipta lagu, ini pencipta lagu. Cak, ini ada duit 15.000, Cak. Tolong bikinin contoh lagu dong. Lagu yang dicontohin sama lu banyak yang masuk karena lu nyanyinya rapi. Saya bikin pakai gitar sama gendang, saya main gendang saya ini. Melodinya pakai mulut. Begitu ini diterima. Jadi 10.000 tuh untuk sewa studio zaman dulu ya, yang masih pakai Tascam yang kecil itu, pakai kaset. Nah, yang 5.000-nya untuk upah saya untuk makan apa gitu hari-hari itu kan kayak gitu. Nah, satu saat lagu itu diterima sama Gajah Mada Record. Lagu yang undangan palsu, yang lagu yang diterima sama Gajah Mada Record. Dipakai rekaman sama senior saya, Meggy Z. Bang Meggy Z. Keren. Udah jadi, ini kejadian asli nih. Udah jadi, udah tinggal syuting. Si bosnya ngomong, namanya ke Bang Biing, orang itu termasuk supervisor lah di situ. Bing, ini yang nyontoin lagu ini siapa? Si Caca nih, Kosyo, emang kenapa? Lu coba deh, dia yang ini apa? Yang nyanyi. Yang Kia, kata Meggy Z kan bilangnya Kia. Yang Kia jangan dihapus. Yang dia, gue pengen denger. Pas ini, Meggy Z dihapus, saya yang naik pakai lagu itu. Rezeki banget ya. Dari situ Dari situ mulai. Saya cuman nggak ada tujuan saya bikin proposal pengen jadi penyanyi ini contohnya, nggak ada. Udah milik rezeki. Lagu Tuh dari apa situ tuh tuh setelah 13 tahun saya
malang melintang tuh. Saya pas mau pulang ke Tasik nih, saya kan di Tasik waktu itu. Mau pulang ke Tasik, gua kalau begini mau jadi seniman juga cuman ini istilahnya kalau orang tani mah cuman daki doang nih gitu. Hasilnya nggak ada. Pulang ke Tasik mau jadi tukang pedagang asong. Saya kan paling seneng latihan itu apa loncat-loncatan di bis. Bis udah gigi 1, mau ke gigi 2 baru loncat sampai gusok ada jempali itu. Beneran saya tuh yang enggak aja hidup nih. Kenapa Mencari sampai kehidupan. kepikiran begitu sih, Kang? Keras saya tuh. Keras hidup pengen mandiri, jangan sampai saya Tapi bersandar nggak kepada orang latihan tua. loncat Hah? bis juga. Allahu Akbar. Ya beneran. Kalau di daerah Singaparna di Tasik itu, kalau ada ini mobil, karena apa? Saya pengen jadi pedagang asong. Yang ada rokok, ada ini, ada apa? yang ini Dipakai kan, di sini. digendong Gua mau ya. balik lagi ke Tasik nih. Di sini jadi seniman kayak begini. Begitu besoknya mau ke Tasik, dipanggil ke kantor. Sama siapa? Si Pina. Gua nggak naruh lagu di Gajah Mada Record. Nggak ada lagu gue yang Ternyata diterima. lagu yang tadi itu. Bukan. Oh, bukan. Bukan. beda Saya lagi. kan kalau dipanggil itu biasa kalau kita habis naruh karya gitu ya. Ini gua nggak naruh karya di situ. Terus apaan? Enggak, dipanggil sama Pina tuh, sekretaris. Tanda tangan ya saya. Apaan? Vokal lu dipakai sujud. Itu lagu yang tadi maksudnya. Iya, lagu yang tadi. harusnya tadi Maggie Z. Tuh sama gitu. Ini sejarahnya gitu Dia tuh. nanya judulnya apa? Iya, tadi. judulnya Undangan itu palsu. lagu pertama Undangan ya. Undangan palsu. Saya rekaman dari tahun 83 tapi nggak laku-laku. Ya memang dasarnya tahapannya udah harus berjuang gitu ya. Kalau nggak begitu saya nggak sekuat sekarang. Kalau sekarang saya nggak nemu makan, senyum saya. Udah pernah makan begituan mah. Terlatih. Gitu. Itu. Tapi kan Umi nggak begitu. Tanya aja. Bisa bertahan tuh Oh, berapa tanya tahun? aja. 20 tahun. Enggak, maksudnya di situasi Waktu itu belum tahu situasi itu. Belum nikah. Oh, belum nikah. Pas setelah nikah. Setelah nikah mah yang Nol titik itu nolnya juga itu. tadi ya? Tapi beda cerita. Itu cerita dasar yang tadi. Yang sebelum Oh, nikah. yang sebelum Yang sampai yang saya bilang loncat. lu Ya, suka karena itu kan tahun 90. Iya. bisa mabuk segala macam. Serius nih? Iya. Masih SD. Saya Aku PSSD dia udah jadi artis. saya hidup jadi pemabuk udah. Perokok juga udah lama. Kalau perokok sih itu mah ke bawah sama orang ya. Disitulah namanya saya, bukan saya ngeritik orang yang ngerokok ya. Saat itu mentang-mentang saya masih kerja di batik, duit banyak gitu ya. Rokok tuh 3 lapis. A, B, C. Kalau A habis hari ini, itu besoknya A, B, C gitu. Seperti itu. Jadi banyak cerita yang tidak bisa atau tidak kealamin sama anak-anak Kan ada sekarang. orang yang kalau tadi kan Akang ada ngerokok lah apa tuh. Mabuk juga iya. Ada yang nakalnya ke obat-obatan gitu. Wow. Nah ini nih, kalau obat, Penting ini. obat Nah, karena kadang-kadang kan gini, ada musisi yang ketangkap tuh. Oh, itu untuk apa? Menaikkan mental gitu. Ya. bohong kalau saya mah. Kalau saya ya, kalau orang lain silahkan aja mau cari inspirasi dengan begitu. Ada yang gele, ada yang itu ini. Saya enggak. Saya hanya alkohol saja. Dan rokok. Bahkan saat itu ketika saya kebagian duitnya untuk minum itu dari pemabok itu, kan biar dia habis setengah kerat atau 1 kerat, ini bagian lu cuma 1. Kalau saya pengen naik mabok sama kayak mereka, apaan yang dipakai? Sedotan. Iya. Kan kalau minum di gelas itu tekanan ke otaknya nggak seberapa, tapi pakai sedot langsung keleyeng. Aku Gitu, gilanya datang itu kalau udah pakai sedotan. Mau coba sekarang? Jangan, udah insaf saya. Udah insaf saya. Kayak minum es ini dong. Es Es teh. apa? Es cekik yang Iya, karena dipegang gitu. Kalau ini kan saya pakai bir hitam. Iya ya. Walaupun botolnya kecil, tapi dahsyat kan. Keleyeng jadi dah gua gitu. Pernah ada yang ngerjain sama saya. Saya mabok. Itu juga urusan numpang juga di Tasik tuh. Saya mabok. Cak, makan ya, lu jangan mabok mulu. Iya, nggak tahu dibeliin nasi goreng. Nasi goreng mecinnya banyak. Wah. Alkohol makin kena jadi mecin dong. keleyeng. Saya tidur di got. Pagi-pagi dibangunin sama anak sekolah. Untung gak Mang, dikerubungin. bangun. Apa? Enggak dikerubungin tikus. Curut. Aduh, gotnya got kering. Ngeri Jadi kali hidup jadi Akang dulu ya. sekilas Latihan keras tuh loncat dari bis Iya, sampai
Iya, Apa sih karena yang dipikiran? Mentalnya kuat banget. ya. karena begini kan Indonesia merdeka juga kalau Nggak gitu yang juga, kita jauh banget. lihat tentara sampai Oh iya, berdarah-darah zaman kita gitu. dulu kan. Itu pun saya Iya. kan kalau tentara memperjuangkan negaranya, kalau saya Memperjuangkan hidup istri. kayak begitu memperjuangkan kehidupan bagaimana saya berlangsung supaya saya kuat. Ketika saya lapar juga dulu juga lapar saya. Tapi harus latihannya kuat. nggak loncat dari bis juga, Kang. Emang bakatnya begitu saya. Kesenangannya saya gini, kalau di saya yang paling seneng tuh bis sama kereta api. Nah, Loncat. saya yang cari kelapa lagi. Misalkan kita dapat 5. Upahnya mana? Tuh 1. Sini ini itu. Dikumpulin tuh, tadi dijual. Dipakai apa? Dipakai ke stasiun Tasikmalaya tuh. Naik kereta gerbong yang ada batu bara kayak batu bara pasir gitu sampai Banjar, udah Banjar turun balik lagi. Gitu saking senangnya sama itu. Pertanyaan saya terakhir, Ekstrim. Kenapa? Kang. Mm-mm. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang mana? Yang anaknya Om Strom itu. Veronica. Lu kenal Veronica kok? Nggak tahu kan? Kenapa? Nggak. Emang kenapa Bang Vincent? Itu kan lagu yang lagi terkenal sekarang itu. Oh. Yang Veronica, lu kenal Veronica kok? Veronica yang itu lagu timur, Bang. Gitu. Saya disibukkan di ini sendiri sih. Tapi sekarang studio terus ya. Studio lah. Hebat. Sedikit. Studionya nggak kayak studio Mahal. ini recording gede itu loh. Enggak. Malah Kalau diperkecil. recording gede kan, wah ini kecil ya, Kang ya. Kalau mixer dia ya. Kemarin masih saya bisa beli mixer yang 60 juta. Nah, yang sekarang yang terbaru 7 juta. Hasil sama. Karena itu sudah habis masanya, saya jual ke Prambanan ke Jogja. Diambil seneng mereka gitu, dibawa ke sana. Ya saya beli. Hah? Tahun 80 berapa itu? Awet dong ya. Iya. One mixer sama kamu. Iya, Makanya kamu punten gitu dong kalau pas studio. Iya, kalau Karena ngomong lebih- harus punten ayah gitu. lu- Nih, kadang-kadang Bukan jangan sama saya. Sama mixer saya. mixer ya karena Speaker saya JBL yang tahun berapa itu? Yang zaman dulu tahun 400.000. Itu JBL yang suka dipakai di monitor iya, studio kan. Gitu. Akhirnya kemarin kan hancur ya. 7 berapa sih? 78. wah, akhir- belum lahir. Akhirnya hancur. Belum lahir. Ke sana juga Belum. itu. Bikin tiruan itu apa? Apa sih? replika, Nah, replika. replika. Saya bikin mirip JBL begitu. Orang saya gergaji, orang belakangnya kayak nggak ada tutupnya. Tapi, Cak, pengen denger suaranya ini. Kalau teman ya, Nah, pengen denger suara JBL nih yang lama nih, kayak punya Gajah Mada Record. nah. Lu biar sampai kuping lu mampet juga nggak bakalan bunyi. Emang kenapa? Box buka. Ya ampun, kok cuma segini? Asal nempel aja. Orang yang awalnya speakernya harganya 4 juta lebih, ini memang 55.000. Gitu. Wah, udah hancur. Udah hancur yang aslinya. Yang penting kan fungsinya. Ini Aduh. apa sih yang membuat apa ya? Umi itu 20 tahun. Bertahan. Apa ininya? Istimewaan. Cowok ini. Istimewaan. Kita panggil cowok sekarang. Ya, karena pertanyaannya ke Umi. Iya. Kalau pertanyaan ke Abang, Akang ya. Udah tanggung kali. Tanggung. Kalau dari sisi yang tadi ya bilang gitu, dari tanggung jawab pasti itu sangat gitu kan. Widih. Nah, terus sederhana, yang paling menonjol sederhana ya, orang itu nggak ribet. Iya Maksudnya sih. gini, Iya. humble aja gitu. Nggak Kalau ngartis misalnya- juga. Nah, Enggak, itu. enggak, Jadi enggak. tidak pernah memposisikan dirinya Betul, artis. betul. Mau jalan ke Halus ya. pasar kayak Betul. mau jalan kemana kayak mereka nggak pernah. Jadi kadang baru sadar kalau orang ngajakin, minta foto bareng. Oh iya ya, artis ya. Karena dia tidak Oh, pernah ini memposisikan artis ya. dan tidak pernah mengkotak-kotakan maksudnya status sosial orang gitu kan. Jadi Iya. bergaul itu dengan siapa aja, mau dia Betul, betul. tukang apa kayak gitu, tukang Humble banget ya. maksudnya tukang dagang apa, tukang Iya. ngamen apa, ayo ke rumah, ayo Hmm. ngobrol ngopi bareng apa di rumah gitu, welcome aja gitu. Kalau misalnya dia tuh orangnya nggak pelit gitu, orangnya nggak tegaan, nggak tegaan gitu. Jadi kalau misalnya apalagi ada orang yang kadang saya punya kebutuhan, udah ngomong nih sama dia, tadi pagi aja, ya aku mau beli ya nih, iya tunda besok ya gitu. Nilai yang saya mau sama dengan pagi orang datang, Bu, ada curhat ke saya gitu. Yang kebutuhan saya
Kesampingkan. Kesampingkan, belain orang lain. Kalau saya mau marah, wajar dong ya istri gitu. Iya. Tapi saya justru bersyukur, alhamdulillah peka. Jadi sama kesusah orang, sama kesulitan orang itu yang saya maksudnya saya belum tentu temuin itu di orang lain. Senyum-senyum sendiri tuh Mi dari tadi Mi. Dia Mi senyum-senyum. Sebetulnya alergi saya dengar-dengerin. Tapi Karena Bang Vincent, Karena baru kejadian dari pagi emang kayak gitu. Apa ya? Misalkan, iya kadang saya membaca aja. Misalkan dia bilang mau dikasih berapa? Misal gitu, 50.000. Apa kebutuhannya? Dia mau beli obatnya. Jangan 50.000 dah, kasih aja 100. Kamu tunda dulu, kamu yang kamu pengen gitu. Saya mendingan begitu, karena saya sangat meyakini bahwa saya itu sudah banyak ditolong Tuhan. Ada bayangkan begini, misalkan saya besok harus ada uang 10 juta, bukan 3 hari lagi itu pusingnya setengah mati tuh, karena memang di situ ada harga diri, ada tanggung jawab, itu udah waduh aja. Lu biar kita muntah darah juga kalau memang harus nggak dapat duit itu nggak bakalan dapat. Tapi kalau memang prinsipnya kita punya keyakinan bakal dapat, asli. Demi Allah bener, sering begitu. Begitu sekian detik atau sekian menit harus saya melakukan menunaikan kewajiban, terbayar semua. Makanya jangan berburuk sangka sama Tuhanmu, gitu aja udah. Tapi tadi ya, dari tadi gue perhatiin ya, gimana sih sisi artisnya mereka dua ini? Nggak ada. Iya, Nggak ada. Bang Vincent. biasa aja. Akan kalau begini Jalan Naomi di Blok M aja lah. Lu Orang chat sama antrian sama abang sendiri, Iya. cuman udah almarhum, digoblok-goblokin. Lu inget lu, di hati lu, di otak lu bahwa lu nggak merasa sebagai seorang artis karena kebiasaan lu begitu. Salah lu prinsip lu. Lu kok ke pasar pakai celana pendek ditanya orang mau beli jengkol. Umi juga sederhana banget. Ya emang Iya. segini-gininya. Enggak. Ya bukan menjilat ya Bang, bukan muji-muji lu, tapi ada kan yang artis suaminya, yang artis tuh istrinya. Yang hedon istrinya ya. Makeup. Kalau mau ke Kafe, studio tuh nongkrong. milih baju, Branded. warna Iya, atas betul. bawah cocok gak, bolak-balik gitu kan. Cuma ada Ini kan kayak Iya. Iya. ibu-ibu umumnya yang kita ketemu di Iya. mana-mana itu. Iya. Cuma mikirnya gini kalau aku ya. Ada saya punya barang gitu ya. Misalkan sekalinya punya yang branded, Iya. itu hadiah, Bang. Hadiah dari teman-teman artis, dari Bukan temannya dari dia. Kang Caca juga. enggak. Nah, jadi jarang. dia kadang ngirim, emang kamu mau misalkan mau beli apa, misalkan ya lumrahnya cewek tuh senengnya nenteng tas lah ya gitu, tas yang brand gitu. Karena saya begini, iya ya kalau saya beli itu gitu, mengiyakan itu, saya masih lihat ke samping-samping keluarga saya, Anak masih saya. sekolah. Nah, gitu. Jadi kalau anak kan memang untuk kebutuhan. Kalau saya takutnya begini, ih anaknya dia mah begini gitu. Jadi saya meraba gitu hati. Masa enggak gitu. Mending saya kasih mereka akan lebih manfaat. Banyak yang janda, yang yatim, ponakan saya, uas saya, bibi saya itu banyak yang Wah, ini. Isti kalau di kayak tadi kebutuhannya digeser, itu suaminya langsung digeser, Bang. Nggak apa-apa Vincent. Udah gitu yang aku salut ya. Kita dari tadi, mohon maaf ya, bercanda kita kan memang jauh banget nih. Legend loh Bang Vincent. Kita bercandain. Berarti kan artinya memang ayah ini hatinya memang lembut ya Nggak, kan. gimana nggak Rendah gitu. hati, humble. Orang latihan kerasnya aja lompat dari bis. Coba. Iya. Latihan Bang, kerasnya hidup loncat dari bis, lutut Bang Vincent, mau tahu nggak? Kok jadi begitu ceritanya masa Bang- dulu. Bang Iya. Vincent, Bang Vincent jago deh kalau bikin ayah ketawa. Dari tadi kita ngobrol aja nggak ketawa-tawa kan? Kenapa datar banget gitu? Datar banget. Punya. Coba deh bikin ayah ketawa. Coba aja. Susah saya. Masalahnya saya lagi kemarin nih. Saya hanya makan nasi sama kangkung. Apa yang terjadi? Ngantuk. Dampaknya bukan Apa itu? keloyongan. Keloyongan. Bisa. Iya, sambil makan ingat utang. Kan susah gitu.
Jadi susah kita. Iya. Itu makan seafood juga tetap klieng kan kalau makan sambil ingat utang kan. Tapi yang Makan apa ikan pandang ya, hobi. iya. Akan kalau ketemu teman saya yang Ustadz tuh cocok. Itu juga lucu. Wah, Suruh ke sini. Ada aja ceritanya. Coba aku penasaran banget deh. Oh, Dari tadi jangan. Pak Ustadz kayak disanjung mulu nih sama kita ya. Oh, oke. Gitu. Baik, saya kira masih ada yang akan mau Kenapa? yang lupa kita tanyakan mungkin, tapi tadi kesini saya harus ceritain. Iya, ada satu hal sih. Iya. Dibilang kesimpulan, enggak pun enggak ada masalah. Jadi gini, kenapa saya nggak memposisikan diri sebagai artis? Karena apaan? Yang paling sulit itu kita menghadapi orang yang berpikir pengen pembuktian gitu. Gue pengen tahu sih Caca ini udah seniornya udah sekian tahun, umurnya sekian, karirnya sekian, gue pengen tahu, gue pengen lihat rumahnya kayak apa, mobilnya kayak apa, situasinya kayak apa. Nah itu yang paling saya takut. Mendosakan orang lain akhirnya. Iya, Kalau kita begini, idealis lah apa. Kalau orang bilang gue pengen tahu, lu lagak kayak begitu di rumah kayak apa sih, lu makan apa? Ntar kan jadi orang itu ngomong, jadi menggibah ke saya gitu. Jadi saya nggak mau saya mendosakan orang lain. Cukup mau pahit kayak mau manis, saya dah. Sisanya orang lain yang tahu sisanya, bukan yang sesungguhnya gitu. Iya. Makanya aku banyak belajar Bang Vincent dari ayah nih, bener Nggak kayak. bakalan kuat. Kenapa ya? Nggak bakalan Lah, kuat. bisa lompat Lompat dari bis. belajar. Nah, naik kereta yang Keren. Tapi bener naik sih. kereta yang kayak muat batu bara. Itu iya. Itu nggak turun loh, Tapi- cuma nyampe stasiun sana balik lagi. Tapi satu hal ya, saya ini mengejar hidup di seni, ekonomi kreatif, saya itu konsisten. Manusia yang tidak ingin disakiti orang. Satu hal, ini sih sebetulnya beberapa kali saya omongin. Jadi saya ketika dulu jadi pemain musik di daerah, saya pemain bass. Ketika ada ada pemain lagi yang lebih bagus dari saya, orang itu dipakai, saya ditinggal. Nah saya nggak mau. Lu mendingan nyuruh gue jadi tukang manggul lo daripada gue dilepas. Gue pemain bass ditinggal sama orang. Biarin gue nggak apa-apa, posisi di mana juga. Jadi tukang bikin panggung kayak apa nggak ada masalah. Nah, akhirnya itu ditinggal. Pas saya lihat jadwalnya di base campnya, oh di daerah ini jauhnya sekitar 80 kilo. Saya susulin, benar. Tapi saya bawa apa coba? Saya pakai kain sarung, pakai pici, orang nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi belum ngartis, masih zaman pemain musik. Saya datengin itu ke panggung. Saya bawa apaan coba? Kalau yang untuk menyan itu apa? Bakar menyan itu? Yang baskomnya? Ya, Bukan ya. yang kayak Sesajen. baskomnya itu? Bukan. Anglo Ya, bilangnya. Dupa. Saya bawa itu. Disangkanya sama panitia itu bahwa saya itu apa? Pawang hujan gitu. Kan pawang hujan pakai menyan gitu apa. Saya ke bawah panggung, zaman dulu panggung kan pada bolong-bolong bawahnya. Saya awurin begitu. Wah, ininya apa asapnya? Taunya apaan? Asap apaan? Apaan? Biji cabe. Itu pemain mulai wah, akhirnya seperempat lapangan batuk semua, bubar berhenti dulu. Sebentar, ini ada kesalahan teknis nih. Siapa nih yang bakar gini? Saya udah kabur. Itu gara-gara saya diganti pemain bass saya kan, diganti sama orang Bandung kalau nggak salah. Nah lo rasain lo batuk. Tapi saya diam aja di gerbang lapangan tuh. Begitu dia udah bubar, Cak, lu ada di sini gitu. Kalau bahasa sini, lu ada di sini. Iya tuh dari teman. Tadi lu main di sini lo. Iya. Kok nggak ngajak lo? Maaf Cak, pemain bass ada katanya. Nah, dia nggak bilang kalau lebih bagus dari lu mah nggak bilang. Nah, akhirnya tadi kok berhenti sih? Setengah jam? Apaan sejam setengah? Katanya berhenti. Ada yang bakar cabe di bawah itu. Lah, ada yang nggak demen kali sama pimpinan. Kagak. Orang anak-anak preman udah dikasih rokok, ngopi apa sih. Tapi kok kejadian begitu? Nggak tahu dah. Kali aja ada yang sakit hati kali sama lu. Nggak ada. Preman sini udah di ini. Kali ada yang nggak diajak. Yang nggak diajak lu doang.
ya berarti yang bakar itu gue. Sialan loh, saya tonjok-tonjokin loh. Asli tuh, sampai begitu. Saya nggak mau dimain-mainin begitu. Iya. Mendingan saya celakain aja orang. Gitu. Astagfirullah. Bahaya banget. Iya, karena emang konsisten kita mah. Iya, Kalau iya, Umi, apa yang Umi mau sampaikan dari obrolan? Saya nggak tahu ada isinya nggak sih obrolan ini? Nggak ada isinya. Ada lah bang. Anda titik nol tadi tuh isi padat banget. Iya. Iya, betul. Sama latihan itu lagi-lagi latihan lompat dari bis tuh. Iya. Itu bisa itu di apa ini kalau di acara atraksi itu jangan ditiru. Iya. Kecuali yang profesional. Kecuali gitu. yang profesional. Nah saya yang profesionalnya. Kalau Umi apa yang mau disampaikan? Entah tentang beliau atau tentang perjalanan ini atau rencana ke depannya. Karena ini kita udah ngalamin gitu. Intinya memang manusia fluktuatif. Mau Ya. itu seniman kayak mau itu siapapun gitu kan. Jadi memang ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas, tapi ya itu kita tidak pernah mengeluh gitu. Tidak pernah berisik gitu karena saat kita mengeluh kembali lagi berpikir bahwa orang lain juga bisa jadi lebih parah dari kita, tapi mereka tidak berisik dan masih bersyukur. Betul. Gitu. Jadi itu yang bikin saya udahlah alhamdulillah walau misalkan waktu itu saya masih bisa hidup walaupun dikontrakan, walaupun beras seketemunya, makan tuh seketemunya gitu, masih bisa makan, tidak kehujanan. Ada yang lebih dari itu. Karena kan kita kan kalau ngeliat ke atas aja ya kapan mau bersyukurnya gitu. Intinya itu aja sih yang bikin saya ayo kita bisa berdua bisa bertahan gitu. Karena kan memang tadilah tuduhan orang itu kan karena saya ke finansial lah gitu. Jadi ya udah kita buktiin kita nggak begitu gitu. Dan alhamdulillah ya bisa sampai di titik ini, bener-bener kayak 20 tahun pernikahan tuh pahit manis tuh kayak sekarang udah terima hasilnya dan udah mentalnya udah sekuat itu ya Mi ya, udah biasa. Tapi hasilnya bukan melulu ke ekonomi ya, bukan ke material, bukan ke materi ya, tapi ketenangan jiwa. Ketenangan hidup itu ya. Bersyukur. Kalau Disti apa pelajaran dari Wah. beliau berdua ini? Aku yang aku ambil dari soal pernikahan dulu ya. Kalau soal pernikahan tuh termotivasi banget sih. Yang Umi nih sebagai seorang istri, aku yang akan pengen rasain kayak Umi nih. Kan biasanya perempuan sekarang kan realistis dan materialistis kan. Jadi kayak kalau Umi kan aku lihat tadi dia nemenin dari nol, pahit manisnya tuh kayak nemenin sampai di titik ini. Itu yang aku belajar dari Umi. Jadi ibaratnya nggak selamanya hidup itu ya memang kita harus mengalami terus-terusan seperti itu. Asal kita bersyukur, kita tenang hati kita bahagia berdua, saling support. Itu yang buat kita tuh masa depan kita tuh bisa berhasil loh sampai segini gitu. Itu dalam pernikahan. Kalau dari ayah yang aku ambil, wah ini kan kayak sekarang ayah kan udah dibilang artis legend ya. Jadi kayak menurut aku jarang artis sekarang yang bener-bener humble, yang teman-teman aku rasain nih misalnya kalau aku lagi syuting juga ya, kayak mereka memang maaf ya, konotasi itu kayak senioritas gitu loh, terus ngartis gitu. Yang kulihat dari ayah tuh amazing banget, jadi nggak ada rasa kayak ngartisnya, kayak bener-bener humble, rendah hati gitu. Bahkan dia tadi bener Bang Vincent nggak mengakui bahwa diri dia tuh padahal dia legend, kita aja bisa sampai ngebully dia, ngina dia, padahal legend. Jadi kayak luar biasa kan, serendah hati itu hati ya. Makanya kayak rezekinya sampai sekarang alhamdulillah ya. Karena apa ya, keyakinan dari ayah sendiri bahwa intinya dia nggak akan takut besok makan apa, rezeki itu udah diatur sama Allah gitu. Itu sih yang aku ambil dari berdua, Umi dan ayah. Tapi jangan bilang, ayo menerima donasi, saweran, jangan ya, malu-maluin saya itu. Oh itu kalau live ya, live TikTok. Iya. Tapi pelajaran dia dari Umi tadi tuh bikin teman saya itu senang. Wah. Oh, mulai besok gua kurangin uang belanja lu. Nah. Kan hidup apa adanya ya kan. Bang Biar Vincent Umi jangan kan. ngomong di sini dulu. Oh. Di belakang nanti kita Tapi ngomong. luar. Oke. Iya. Iya. Ya udah, oke. Kang Caca, terima kasih sudah Sama-sama. tadi menunggu lama loh. Saya Oh. tadi pikirnya marah ini. Sudah Karena biasa. sebelum Kang Caca kita punya 3 bintang tamu tadi yang Oh. rata-rata sejam belum ngobrol di salah itu lagi. Hampir 3 jam menunggu.
begitu sabar, saya pikir ya ini pasti enggak, ntar ngomongnya sekenanya ini. Ternyata sampai jam segini begitu antusias, nunggu kita 3 jam untuk podcast kloter terakhir hari ini. Tapi luar biasa kalau saya lihat, untuk semua orang itu kadang-kadang prinsip itu penting. Betul, betul. Ya, bahwa kalau kita punya prinsip, kita mau masuk di mana aja kita nggak akan terpengaruh. Betul, aku Dan yang setuju banget. paling penting, kalau jabatan atau status naik itu, gaya hidup nggak harus naik juga. Betul. Ya, kayak Kang Caca sama Umi ini, dari tadi aku mikir gimana. Gak ada artis-artisnya. Ya, kayak orang biasa, kayak saya ngobrol sama teman-teman di sini. Betul. Karena itu terima kasih Kang Ya. Caca. Sama-sama. Untuk pemirsa semuanya. Terima Mudah-mudahan kasih. obrolan ini Ada manfaat. diselang-selingi dengan candaan, tapi saya kira banyak poin yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semua dimanapun, siapapun Anda, apapun profesinya. Ini obrolan yang sangat menarik untuk disimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai Amin. jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.